dan Kepala SD Negeri Selebu 04 Kecamatan Majenang, Bapak Erik Hidayat SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Satap 5 Majenang dan Dewan Guru SD Negeri Selebu 04 Kecamatan Majenang. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di kelas. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan kami pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif di kelas. Acara yang pertama, pembukaan. 2, sambutan kepala sekolah. 3, penyampaian budaya positif di kelas oleh Ibu Diah Walianti SPD, Guru Prakarya SMP Negeri Satap 5 Majenang, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Acara yang keempat, penutup. Berlanjut pada acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Erik Hidayat SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Besar harapan saya, setelah kegiatan ini, kita semua bisa meningkatkan lagi penerapan budaya positif, sehingga ada kemajuan di sekolah kita. Sekolah kita ibarat tanah yang diharapkan subur. Banyak cara untuk mewujudkannya, dengan dirawat, disiram, dan lain-lain. Beberapa waktu ini sudah saya lihat banyak sekali perkembangan di sekolah kita, khususnya untuk peningkatan budaya positif. Pembentukan karakter juga sudah terlihat semakin meningkat. Pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu Guru akan belajar bersama tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di sana nanti akan belajar juga tentang pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian nanti juga Bapak Ibu Guru juga bisa belajar tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Pendidik yang berpihak kepada murid, pendidik yang mandiri, pendidik yang reflektif, pendidik yang kolaboratif, dan pendidik yang inovatif. Selain itu, Bapak Ibu Guru nanti juga bisa belajar tentang manajemen perubahan dengan pola inquiry apresiatif, di mana terdapatnya di dalamnya itu nanti akan ada tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi,
Selanjutnya, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Setelah itu, nanti akan ada penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif itu dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu apa? Peraturan kelas. Kemudian akan ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Setelahnya akan ditingkatkan lagi menjadi lingkungan positif. Setelah itu baru nanti akan terwujudnya budaya positif. Budaya positif itu ada beberapa macamnya. Ya, nanti akan dibahas juga tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada juga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada juga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu guru akan belajar bersama dan bisa membedakan antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi, nanti akan disampaikan 3 hal. Menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah urutan-urutan tentang segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti setelah pengimbasan dari acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu semua bisa menerapkannya. Tidak hanya sekedar teori, setidaknya Bapak Ibu nanti akan menambah keilmuannya. Ya, sehingga akan ada kemajuan yang pesat di sekolah kita dalam penerapan budaya positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Erik Hidayat SPD disampaikan. Terima kasih. Acara ketiga, penyampaian budaya positif di kelas, akan disampaikan oleh beliau Ibu Diah Waryanti SPD, Guru Prakarya SMP Negeri Santap 5 Bajenan, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Kepada beliau Ibu Diah Waryanti SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pantun dulu ya. Jalan-jalan malam ke Monas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semuanya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Nah, untuk kegiatan ini yang akan disampaikan nanti oleh saya, Diah Waryanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Nah, seperti biasa kalau di saya itu, di forum saya di CGP ya, ketika ada sebuah kegiatan selalu diawali dengan pantun, karena memang mungkin fasilitator saya itu suka berpantun ya. Jadi ada pantun kembali nih, pantunnya dari Sleman sampai ke Pati. Kelilapan dan solasi, teman-teman yang baik hati. Izinkan saya untuk presentasi. Nanti ada lagi di akhir itu ada pantun kembali. Nanti kita bisa kolaborasi dengan Pak Sambil ya, biar menghasilkan pantun yang lebih hot gitu ya. Nah, ini judul dari yang akan saya sampaikan, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Nah, ini salam guru penggerak. Nah, untuk salam
guru penggerak, karena Bapak Ibu juga nanti sebagai kandidat atau sebagai calon ya, yang akan mendaftar atau yang sudah mendaftar, mungkin bisa latihan terlebih dahulu dari sekarang untuk salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu salah satunya. Ayo coba dicoba bareng-bareng ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ini kan salam guru penggerak ya, karena nanti kita akan berlangsung cukup lama, jadi biasanya itu diawali dengan yel-yel terlebih dahulu. Jadi biar ibaratnya ada sugesti untuk rasa senang, rasa bahagia. Itu biasanya saya lakukan ketika mau suatu kegiatan itu ada dari kayak ini. Bisa salam guru penggerak, bahagia, bahagia, bahagia. Nah seperti itu nanti bisa dilakukan sama Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan ngerjain ya, cuman kayak ibaratnya kita bisa memberikan sugesti kepada diri kita bahwa memang yang namanya rasa bahagia itu lahir dari diri sendiri ya, bukan karena orang lain. Bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang yel dari guru penggerak. Salam guru penggerak, bahagia, bahagia, bahagia. Ya pokoknya bahagia aja, walaupun mungkin kita terpikir aduh hutang atau aduh di rumah anak gimana ya. Nah itu ya, jadi ini salah satu yang biasa saya terapkan. Jadi biar apa ya, biar yang namanya perasaan timbul rasa bahagia, walaupun kadang memang yang namanya emak-emak itu kan unek-unek banyak sekali ya. Ya ini itu nah, mungkin kita bahagia terlebih dahulu. Nah ini untuk salam guru penggeraknya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah kita masuk ke materi ini. Jangan itu ya Bapak Ibu, walaupun lihat tulisan banyak sekali nih di layar ya. Jadi ini pemaparan yang akan saya sampaikan itu dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan terakhir adalah 1.4 yang sedang saya alami atau jalani hari ini. Jadi yang rekan-rekan yang belum mendaftar atau mau pendidikan jangan down dulu ya. Sebenarnya kita di guru penggerak itu sangat bahagia. Mungkin bisa dilihat dari muka saya yang selalu cerah, ceria, kan? Selalu bahagia. Untuk modul 1.1 ini berisi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada yang pernah bertemu dengan Ki Hajar Dewantoro? Belum. Sama saya juga belum ya. Apalagi saya yang termasuk muda di sini ya. Jadi belum pernah bertemu dengan Ki Hajar Dewantoro. Tetapi kita berarti ibaratnya meyakini apa yang menjadi pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, pendidikan itu artinya menurut Ki Hajar Dewantoro itu menuntun dan membimbing anak itu sesuai kodratnya, sehingga mereka itu bisa menjadi manusia atau anggota masyarakat yang bahagia setinggi-tingginya. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu, guru semuanya di sini bahagia? Sangat bahagia. Berarti memang ini adalah generasi dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi memang kita sebagai guru itu, saya juga termasuk generasi yang dulu itu Bapak Ibu gurunya mungkin belum sepenuhnya meyakini apa yang dikatakan atau yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau dulu itu saya juga termasuk murid yang memang selalu ditekankan selalu bisa apapun. Bisa kayak contoh, harus bisa matematika, harus bisa olahraga, harus bisa semuanya. Padahal saya itu termasuk anak yang memang tidak suka dengan olahraga, apalagi suruh loncat tinggi. Karena memang kenapa? Karena dulu saya bobotnya tinggi. Jadi kalau suruh loncat tinggi itu berat bobotnya. Jadi iya, susah. Jadi kadang dari situ saja saya merasa sebagai murid itu tertekan. Jadi mungkin bisa jadi refleksi kita sebagai Bapak Ibu guru sekarang bahwa yang namanya murid memang tidak bisa disuruh kamu bisa itu, kamu harus itu, harus ini. Jadi memang kita harus melihat apa sih yang ibaratnya dimaukan oleh anak, apa sih yang menjadi minat dan bakatnya. Memang itu menjadi salah satu PR buat kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi saya juga termasuk guru yang aduh ini kelas 7 baru, apa sih bakat dan minatnya. Apalagi harus sampai nanti kita mengetahui latar belakang keluarga, latar belakang orang tuanya seperti apa. Jadi harus ekstra ya. Nah, untuk filosofi Hajar Dewantoro itu biasanya disebutkan di sini ada
ada di trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu biasanya ada 3 kata yang terpampang jelas, itu biasanya ada di daerah sekolahan. Mungkin ada yang bisa membacakannya, yang guru bahasa Jawa mungkin bisa. Pak Mujib bisa. Nomor 1 apa Pak? Ingarso Sungkulodo. Ingarso Sungkulodo. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ditulisnya Ingarsa Sungkulada. Ya, kalau bahasa Sunda kan Kulada. Ya. Berarti kalau yang dijawab itu Ingarso Sungkulodo. Ya, itu guru memberikan contoh atau teladan yang baik. Jadi dari perkataan, mungkin dari penampilan atau dari perbuatan. Kadang yang namanya anak itu kan sangat detail sekali ya. Kadang ada yang mohon maaf bisa bapak ibu gurunya ketika pakai lipstik itu ada di gigi ya gitu, terus saya langsung kelihatan Bu guru itu lipstiknya masih ada di gigi kan. Ya hal kecil seperti itu aja terlihat ya. Apalagi kalau memang kita perbuatannya kurang baik. Jadi yang mungkin refleksi untuk diri kita semua bahwa kita sudah baik atau belum sebagai pendidik. Terus yang kedua itu Immadio Mangun Karso ya. Karso benar ya Pak? Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Kalau yang seperti ini mungkin saya pernah melihat di Pak Dahil ya. Pak Dahil itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi beliau itu selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya. Ya, dari yang biasanya mau putus sekolah itu biasanya kalau Pak Dahil datang itu kan langsung putus lagi sekolah kayak gitu. Sama seperti yang saya lihat juga dari rekan saya Bapak Sahrin juga ya. Bapak Sahrin juga luar biasa sekali perhatian kepada anak-anaknya, memberikan motivasi dan semangat. Nah seperti itu ya. Guru juga memberikan semangat kepada murid, juga harus memberikan semangat kepada rekan-rekan. Jadi saya juga di sini memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman. Ayo semuanya ikut CGP, karena di CGP itu membuat kita bahagia. Pokoknya bahagia ya. Bahagia sekali berani. Ya, ikut CGP itu bahagia. Nah untuk trilogi selanjutnya yang ketiga itu adalah Tuburi Handa, yang guru memberikan dorongan dan arahan. Tapi balik lagi ke awal tadi seperti yang namanya pendidik itu adalah menuntun dan membimbing. Jadi kita itu hanya memberikan dorongan dan arahan, tidak ibaratnya kamu harus bisa itu, tidak ya. Misal Bu Siti, nih ada contoh di kelas, misal ada si Heru itu udah terlihat kayaknya lari itu kenceng banget ya Bu Siti kayak gitu. Nah nanti berarti sama Bu Siti itu diarahkan untuk menjadi lari, diarahkan, dimotivasi, didorong seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengejek anak itu bodoh atau apa. Tidak ada anak yang bodoh, semua anak itu, semua individu itu adalah unik ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilihat dari covernya dulu, kita harus lihat sampai ke dalamnya. Kan Bapak Ibu juga senang kalau lihat yang dalam-dalam kan. Nah itu untuk filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menyebutkan bahwa pendidik itu seperti tukang kebun atau petani ya. Berarti kan Bapak Ibu juga ini ada yang petani ya. Ya ada nyambi tani. Nah ketika nyambi tani itu pasti yang namanya tanaman itu harus dipupuk ya Pak ya. Dipupuk, terus dikasih air, terus dipotong gulma-gulmanya. Nah sama seperti kita mendidik kepada anak kita. Jadi kita itu harus memberikan sebuah dorongan, arahan. Nah itu ya. Terus selanjutnya, nah nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik? Itu yang pertama, yang paling utama dan pertama itu kita harus berpihak kepada murid. Kalau di CGP itu ada istilah kita itu menghamba kepada murid. Jadi kalau menghamba itu kayak misal ke apa ya, ke raja ya, tapi sebenarnya arti di sini bukan. Jadi berpihak kepada murid itu berarti memukakan atau mengutamakan kepentingan peserta. Jadi menuntun dan menjadi fasilitator. Jadi kadang saya refleksi bagi diri saya sendiri juga, saya sudah menjadi fasilitator belum sih ke anak-anak seperti itu ya. Kadang kita merasa bahwa kita itu yang paling bisa kan ke anak. Pokoknya anak itu belum tahu apa-apa. Kita kasih materi duduk sambil ceramah kayak gitu ya. Padahal yang namanya anak itu seperti kertas yang yang dikasih tulisan tapi belum tebal. Kita tuh hanya menebalkan apa yang dimiliki oleh jadi sesuai dengan potensi bakat yang dimiliki masing-masing peserta
diri. Terus yang kedua, nilai apa saja Kak? Nilai mandiri. Bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu ya. Mandiri itu berarti dalam konteks yang luas itu ya banyak sekali. Kalau yang di sini berarti mendorong diri sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini mau atau ikut kegiatan berarti itu sudah mandiri ya. Jadi berarti mau melakukan perubahan kepada dirinya sendiri untuk lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya nilai yang harus dimiliki oleh pendidik, refleksi. Refleksi itu kayak berarti introspeksi diri ya Pak Ibu ya, guru bahasa Indonesia. Refleksi mungkin Bapak ya Pak Sarin kayak introspeksi diri. Apa sih yang kita sudah lakukan, apa sih yang sudah baik, atau apa yang harus ditingkatkan oleh kita. Jadi terus juga kita terbuka menerima saran, walaupun memang saya pribadi kalau misalnya menerima saran itu kadang ini apa sih, gitu. Cuma kadang dibolak-balik lagi, ya benar ini suatu perbaikan untuk diri saya sendiri, refleksi ya. Terus yang selanjutnya ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini seperti ini sekarang Bapak Ibu. Jadi saya merasa di sekolahan kita itu untuk kolaborasinya alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi kadang ketika kita memang membutuhkan salah satu teman itu pasti dia meluangkan waktunya ya. Baik itu dalam sebuah permasalahan pribadi atau mungkin dalam pembelajaran apa yang kita kurang. Nah, kita kan kadang ngobrol nih sama teman-teman. Bisa pembelajaran kita nih anak kita tuh apa ya? Tidak aktif, kita harus pakai model apa? Karena kan nanti dari teman-teman ada masukan. Jadi selalu membangun hubungan yang positif dengan semua kita untuk memajukan pendidikan. Terus yang selanjutnya nilai-nilai yang harus dimiliki pendidik juga harus inovatif. Nah kalau ini kontok itu berarti selalu berusaha menemukan ide atau gagasan baru untuk kemajuan pendidikan. Jadi kalau ide itu tidak mesti harus kita membuat robot, Bapak Ibu. Jadi kadang kita melakukan sebuah perubahan atau inovasi seperti membuat alat peraga sederhana dari barang bekas itu juga termasuk inovasi. Karena memang di sekolah kita untuk sarana dan prasarananya kan belum 100%. Jadi ketika kita nanti pembelajaran kurangnya apa, medianya apa, kan bisa menggunakan barang bekas, bisa menggunakan lingkungan sekitar. Selanjutnya sekarang masuk ke modul 1.2. Jadi di modul 1.2 ini saya mempelajari tentang visi guru. Jadi visi guru di sini berarti ibaratnya visi pribadi saya sendiri seperti itu. Jadi visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi kita itu di masa depan akan seperti apa sih? Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelesaikan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, biasanya ini untuk mencetuskan visi itu nanti kita akan melakukan paradigma IA atau inquiry apresiatif, di mana kita itu berarti mencari terlebih dahulu apa yang baik, apa yang sudah dilakukan di sekolah. Kalau di sekolah kita kan yang baik itu adalah menyambut anak didik kita di depan pintu gerbang. Nah itu nanti kita bisa dikembangkan lagi. Berarti visi guru kita ke depannya kita mau menjadi guru yang disiplin atau kita menjadi guru yang tanggung jawab. Nah seperti itu ya. Nah, untuk IA sendiri pertama kali dicetuskan oleh David Provider. Nah ini tahun 2016 untuk visi. Nah kalau misalnya di sekolah itu sudah ada sesuatu yang baik, maka nanti akan dikembangkan lagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan tahap baca. Kalau dalam bahasa Sunda apa ya baca? Baca. Ya, karena memang di guru penggerak itu selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu pokoknya indah, indah kalau di guru penggerak indah sekali ya. Nah, untuk tahapan baca ini di sini yang pertama kita harus buat pertanyaan terlebih dahulu. Buat pertanyaannya berarti gampang aja, apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang ingin kita rubah, nah seperti itu ya. Terus ambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Setelah itu gali mimpinya mau seperti apa. Yang namanya mimpi kan indah ya, mimpi indah kayak gitu kan. Nah kalau yang indah-indah ya kita cari sesuatu yang memang bisa ya, namanya mimpi pasti harus tinggi ya kayak gitu ya. Terus jabarkan rencana kita mau apa, biar visinya
jalan. Kalau saya itu dalam mapel prakarya pengen menyelenggarakan atau mewujudkan pembelajaran yang mengedepankan kemandirian dan keterampilan. Nah, berarti rencananya apa ya? Rencananya seperti kita membuat modul ajar di mana prakarya itu nanti bisa mengembangkan pembelajaran yang bisa membuat kita itu mandiri. Misal mandiri apa sih? Nah, yang namanya prakarya itu kan cuma masak-masak loh, Bapak Ibu ya. Masak-masak loh, betul tuh. Jadi kadang ada anak yang memang ketika ngupas bawang aja itu masih belum bisa. Terus nuang air juga kadang belum bisa. Di situ tuh diajarkan anak untuk mandiri ya. Jadi harus bisa cara mengupas bawang seperti apa, masak seperti apa, goreng telur itu kan gampang sebenarnya kalau yang sudah bisa, yang sudah di dasar. Terus yang terakhir itu dalam tahapan baca adalah atur eksekusi. Eksekusinya mau diadakan kapan, waktunya juga kapan. Untuk tahapan baca. Nah, sekarang tinggal ke budaya positif sama di modul selanjutnya. Jadi yang namanya budaya positif itu nanti tercetus dari yang pertama, yang paling tengah dulu. Di tengah ada peraturan kelas. Bapak Ibu saya tanya terlebih dahulu, siapa di sini yang biasanya awal tahun itu membuat peraturan kelas terlebih dahulu? Adakah yang melakukan peraturan kelas atau menulis peraturan kelas dilarang membuang sampah? Pernah melakukan seperti itu? Oh selalu, ya di situ selalu ya peraturan kelasnya. Nah ternyata yang namanya peraturan kelas itu bisa menjadi akar budaya positif, tetapi bila dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu baru ada atau dampaknya menjadi lingkungan positif. Kalau lingkungan positifnya, lingkungannya sudah positif, otomatis yang namanya sekolah itu nanti akan mempunyai budaya positif. Itu untuk budaya positif. Nah, untuk budaya positif sendiri, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan yang positif, mungkin lingkungan yang memang kayak berpihak kepada murid, mengutamakan kepentingan murid, guru-gurunya disiplin, guru-gurunya mandiri, guru-gurunya inovatif, kolaboratif ya. Jadi nanti si murid itu akan merasa aman dan nyaman, sehingga mereka itu bisa merasa merdeka di sekolahnya, atau mungkin merasa bahwa saya itu rindu nih ke sekolahan. Kan kadang ada anak yang kelas bawah, mungkin ya kelas bawah itu merasa ketika mau balik lagi ke sekolah itu takut sama Pak Daryo, mungkin karena Pak Daryo itu galak. Nah, mungkin kan ada yang seperti itu. Takut nih sama Bu Siti, karena sama Bu Siti suruh loncat tinggi terus. Padahal saya bisanya loncat bawah, gitu ya. Kan ada yang seperti itu anak-anak. Mungkin dari situ sekarang jadi refleksi kita bahwa kita harus menciptakan sekolah yang memang dirindukan oleh siswa. Nah, salah satunya ya berarti dengan cara kita berkolaborasi, dengan ibaratnya kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, untuk budaya positif nih, di budaya positif itu ternyata ada 6 komponen yang harus atau yang bisa menciptakan budaya positif. Dari yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang sebenarnya kita selama ini tahu, kayak misalnya toleransi, mandiri, tanggung jawab, beriman. Itu nilai kebajikan universal. Jadi yang umum. Nah, ini dari kebajikan universal nanti sini didukung oleh teori motivasi, teori hukuman, teori penghargaan, dan penerapan restitusi. Nah, penerapan restitusi ini nanti berhubungan dengan yang namanya keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini nanti kita akan tahu si anak itu sebenarnya kebutuhan dasarnya apa, dari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, dari sini kita sebagai pendidik harus mempunyai 5 posisi kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang nanti dari 1 sampai 5 itu yang biasanya digunakan atau yang paling cocok dengan pendidik itu adalah posisi kontrol manager. Nah, dari sini barulah nanti kita melakukan yang namanya segitiga restitusi ketika ada permasalahan, sehingga terciptalah yang namanya budaya positif. Jadi sebenarnya banyak sekali tahapannya Bapak
Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif, tapi kita yakin saja, meyakinkan saja bahwa semuanya itu bisa berjalan kalau ada tekadnya. Nah ini, pendekatan positif itu ada teori kontrolnya. Jadi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, coba sekarang saya contohkan Pak Mujib. Misal Pak Mujib itu punya suatu keinginan, misal dia mau healing ke Jogja ya, tapi ibaratnya si anaknya atau mungkin si istrinya ada suatu kesibukan. Nah, nanti Pak Mujib juga kan pasti akan merayu sang istri untuk mau ibaratnya mengikuti apa yang ada dalam dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengarahkan. Nah, terus selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan, pasti ya. Sekarang kita bisa refleksi kepada anak didik kita. Misal ada di kelas yang ada yang tidur-tiduran, nah itu perilakunya tidur-tiduran. Nah, sebenarnya itu mempunyai tujuan dan maksud. Biasanya kan maksudnya berarti cari perhatian. Atau mungkin kayak misal contoh di kelas ada mapel ya, Bani ya. Mapel itu kan biasanya cari perhatiannya ya lenceng kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu memang karena punya tujuan agar dia itu diakui atau mungkin dia itu diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Terus yang selanjutnya kayak disiplin positif itu berarti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terus realitas kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang terakhir itu adalah model berpikir menang. Pokoknya ya intinya kalau saya sendiri itu pribadi ya, kalau berpikir bisa punya ide, ya pengen idenya itu diakui, itu model berpikir menang. Nah, sekarang tinggal ke disiplin. Apa itu disiplin? Ini ada gambar, siapa ini namanya? Diane Gosen ya. Jadi Diane Gosen itu mencetuskan bahwa disiplin itu dari kata disiplina, disiplin atau disiplin, jadi berorientasi yang disiplin diri, jadi belajar atau itu. Kalau zaman dahulu kan kita pas SD atau mungkin pas SMP yang namanya disiplin apa sih Bapak Ibu? Disiplin patuh dan taat pada peraturan kelas. Ya, memang yang namanya disiplin itu dengan kata kayak kita tertekan kayak itu, pokoknya harus patuh, iya, oke, kayak gitu kan. Padahal yang namanya disiplin itu ternyata mengontrol diri, belajar mengontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Itu sebenarnya maksud dari disiplin. Kadang kita menerapkannya yang berbeda ya. Pokoknya kamu harus disiplin. Disiplinnya kata Bani tadi harus taat pada aturan. Padahal sebenarnya itu adalah menggali potensi kita. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal yang ada di depan. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, tujuan mulia yang mulia itu pasti yang baik. Kayak contoh tadi bisa mandiri, bisa tanggung jawab, bisa toleransi sama dengan yang lain. Terus setiap perilaku memiliki tujuan. Ini menurut William Besar pasti ya. Ketika saya juga di depan seperti ini berdiri, perilaku saya berdiri, terus ngobrol ke bapak itu berarti kan punya tujuan ya. Tujuan saya tadi pemaparan, diseminasi kayak gitu kan. Nah, sama dengan ketika murid kita ketika berperilaku pasti mempunyai itu tujuan. Terus kebajikan universal selanjutnya mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen. Jadi yang namanya manusia itu ada dua macam intrinsik, motivasi ya, ada motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam diri sendiri, itu sudah menjadi kesadaran. Kalau dari ekstrinsik itu berarti dari luar. Bisa kayak saya nih mau dilihat sama anak muridnya. Nah, ketika itu kan berarti dari motivasinya dari anak didik. Seperti itu ya. Nah, ini untuk dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi.
perilaku manusia menurut Diana Koster. Itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya tuh anak didik yang selalu lakukan ya, peserta didik yang selalu lakukan. Misal kayak dia itu pakai topi pada hari Senin. Itu kan biasanya karena takut dihukum. Padahal kalau misalnya keyakinannya dari dalam diri atau dari intrinsik, itu kan supaya kepalanya itu aman kan dari panas matahari. Terus ada juga kalau dari intrinsik itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mungkin pujian atau mungkin reward kayak gitu ya. Terus yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Kayak contoh tadi ketika pakai topi berarti itu menghargai diri sendiri ya, berarti untuk keamanan supaya kepalanya itu tidak terasa panas ya. Nah kalau yang intrinsik itu ada dua kan. Jadi, kalau misalnya yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi kalau misalnya motivasi dari ekstrinsik atau dari luar itu ada rasa takut, ada rasa beban atau tertekan. Mungkin bapak ibu juga pernah merasakannya ya ketika kita suruh berangkat gasing nih, misal suruh berangkat gasing, kita itu kembali ya. Kadang kita kan merasa takut dimarahin sama kepala sekolah, kan kayak gitu. Tapi kalau memang motivasinya dari dalam atau dari intrinsiknya, pasti merasa oh itu adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kewajiban kita. Iya, kewajiban kita sebagai pendidik. Nah, ya kalau mendapat imbalan sama tadi kayak mendapat imbalan, mungkin mau mendapatkan remote dari KS-nya, nah kayak gitu. Berarti apa sih? Dapat prestis ya Bang Elia. Pernah ya Bang Elia? Nah, ya tapi jadi kalau yang memang dia punya pemikiran yang positif, mungkin dari hal imbalan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan, sehingga nanti dari sebuah kebiasaan itu kan menjadi budaya positif tuh. Dari budaya positif itu berarti menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik, bahwa yang namanya kasih ya udah kewajiban kita sebagai pendidik, gitu kan. Sama dengan ini, kalau yang intrinsik kan saya akan menjadi orang seperti apa jika melakukannya. Nah itu untuk motivasi. Sekarang tinggal ke hukuman. Sebenarnya saya juga produk yang dihukum gurunya dulu ya. Jadi sampai sekarang itu mengena sekali kalau kita ternyata menghukum anak Bapak Ibu. Jadi kadang memang dilema ya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita menghukum anak, mungkin iya pas saat itu anak itu iya oke, gerak, tapi nanti suatu saat itu akan timbul sebuah perasaan iri, dengki, dendam kepada Bapak Ibu gurunya seperti itu ya. Maka di sini dibahas bahwa yang namanya hukuman ternyata merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui sesuatu kesepakatan. Nah ini biasanya hukuman itu bersifat menyakiti ya, menyakiti satu arah. Intinya kayak misal contoh kayak gini. Mungkin ketika kita di depan menunggu atau menyambut sampai jam 7 itu kan pintu depan sudah ditutup. Nah nanti ini ada anak yang datang. Nah ketika kita mungkin belum tahu ternyata hukuman itu menyakitkan, kadang kamu terlambat. Ya udah sekarang kalau sudah terlambat, sekarang kamu ngepel di WC. Nah kayak gitu. Nah kadang memang pas saat itu anak merasa bersalah, saya salah tidak berangkat gasing atau berangkat telat. Tapi nanti kesininya itu mereka akan merasa tersakiti, dia namanya hukuman. Jadi satu pihak ya, yang pihak yang bersalah atau korban itu akan merasa gih kayak gitu aja ya. Beda dengan konsekuensi, beda ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti yang terakhir itu baru ada restitusi. Kalau konsekuensi itu merupakan tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal kayak contoh kayak gini, si anak di kelas itu berbuat mencoret-coret meja pakai tip X. Nah nanti konsekuensinya berarti si anak itu akan membersihkan meja tersebut. Tapi itu juga termasuk yang belum oke dilakukan ke murid ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Coba biar Bapak Ibu gurunya
bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Saya coba dari Bu Adi dulu ya, Bu Adi ya. Lari, yang pertama Bu Adi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi ya Bu Adi? Hukuman. Oke, hukuman. Ya, karena apa Bu Adi? Karena satu pihak terus juga tidak ada hubungan antara lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat hadir di sekolah. Ya betul, berarti sudah hebat Bu Adi. Tepuk tangan buat Bu Adi. Yang kedua, coba saya minta Bapak Sahrim, Bapak Sahrim membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi masih nyambung ya, membersihkan coretan berarti ada tanggung jawab dari mejanya dibersihkan. Terus kesempatan yang selanjutnya kepada Bapak Mujib. Bapak Mujib nomor 3, Bapak Mujib menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti Pak Mujib pernah mungkin melakukan itu ya? Sering. Oh sering. Oke. Sekarang sudah tobat ya Pak? Oh tobat. Nah kesempatan yang selanjutnya kepada Bapak ini Hidayat, coba nomor 4. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, luar biasa ya. Karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ini kalau ada guru yang seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Jadi berjemur pukul 12 siang, coba kayak gimana menterengnya ya. Langsung kering kayak itu ya, kayak asinan ya. Jadi termasuk pada hukuman. Ya tersakiti sampai kapanpun kayaknya masih teringat sekali sama Pak Edi kayak gitu ya. Oh bukan ya Pak Edi ya, bukan ya. Ya. Nah itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini selanjutnya kita ke restitusi. Jadi sebenarnya masih nyambung hukuman, konsekuensi dan yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi jangan sampai ingat ke mantan terlebih dahulu ya Pak Mujib. Mantannya resti ya. Restitusi maksudnya ya. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Nah, di sini juga restitusi itu harus kolaboratif ya. Jadi harus ada murid, harus ada guru. Nah, guru itu nanti membimbing si murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Nah, itu restitusi. Nah, sekarang tinggal perbedaannya nih. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi saya simpulkan saja ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu tidak remuk begitu lihat ke depan, apalagi kalau matanya yang sudah plus gini. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya hukuman itu satu pihak menyakitkan dan menimbulkan dendam. Biasanya ada korban, ada yang merasa dikorbankan. Saya juga tidak mau dihukum ya. Kalau dihukum dengan cinta boleh. Ya. Nah, kalau konsekuensi itu tadinya itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Kayak misalnya tadi contohkan ketika mencoret meja, ya otomatis dia harus membersihkan. Kalau dia terlambat, ya intinya dia harus di dalam kelas berapa menit terlambatnya. Jadi harus ada hubungan antara perbuatan dan sebab akibatnya kalau konsekuensi. Terus kalau restitusi ini ibaratnya kita memberikan solusi kepada anak itu, terus juga dia bisa menemukan apa sih permasalahan yang dia hadapi. Setelah itu, ketika dia sudah menemukan solusi, berarti dia apa yang akan dilakukan ke depannya. Biar dia itu ibaratnya paham, ngerti bahwa solusinya seperti apa. Itu ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya restitusi itu paling cocok digunakan oleh Bapak Ibu guru. Terus ini penerapannya. Jadi penerapan budaya positif itu selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Jadi kadang kita susah ya Bapak Ibu, kadang anak-anak kita itu sudah dicemari atau didoktrin bahwa yang namanya sekolah itu nanti ada peringkat kan kayak gitu, ketika mempunyai peringkat itu dikasih reward kayak gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kan masih. Nah sebenarnya itu yang harus dirubah dari kita ya. Sebenarnya PR yang luar biasa. Kadang masih ada orang tua yang mungkin nanya ranking seberapa kayak gitu kan. Nah itu
yang memang susah dihilangkan. Nah itu sebenarnya bukan motivasi intuisi. Kalau yang dari intuisi ya berarti si murid itu merasa yang namanya belajar adalah kewajibannya biar dia itu bisa. Nah, yang selanjutnya penerapannya selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Ini yang sebenarnya saya lakukan juga masih susah Bapak Ibu. Jadi kadang kalau misalnya anak kayak tidak mengerjakan PR, kadang kita marah tuh ya, kenapa sih tidak mengerjakan PR? Nah sebenarnya itu yang belum tepat. Jadi kita harus tahu dulu solusinya. Permasalahannya apa? Nanti anak yang mempunyai solusi. Jadi kita hanya mengarahkan. Terus yang selanjutnya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau berkolaborasi mungkin kalau di daerah kita atau di lingkungan kita, ini di SMP 5 kayaknya sudah sangat baik sekali ya, untuk teman-teman juga sangat mendukung. Jadi itu untuk berkolaborasinya sudah oke. Terus ini ada nanti keyakinan kelas, sebelum keyakinan kelas ada gambar nih. Ini gambar mungkin salah satu dari Bapak Ibu guru mungkin zaman dahulu seperti ini ya, dulu. Tidak ya, tidak yang mudah karena kita jalan kaki ya bunda. Kita ke sekolah jalan kaki ya. Nah ini ada dicontohkan seperti ini ya. Ini yang kurang dari foto ini apa sih sebenarnya dari anak-anak ini? Yang kurang apa? Yang menurut kita itu tidak seharusnya. Tidak punya helm. Terus dia masih di bawah umur. Terus juga motornya balon. Oke, berarti dia pengalaman Pak Mujib sangat kualitasnya bagus. Nih, kalau ada gambar seperti ini, ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Cung, ada yang mau berpendapat kepada Bapak Ibu gurunya? Kenapa tidak pakai helm? Ya supaya terhindar dari benturan kalau seandainya kecelakaan. Luar biasa pakar. Ada tidak di sini yang pikirannya takut ditilang juga? Yang mematuhi peraturan lalu lintas. Nah sebenarnya kalau dia mempunyai motivasi intrinsik seperti Pak Dahyo berarti ya, karena keselamatan. Sama kayak saya, Bu Dani, saya juga seperti itu. Kalau misalnya mau pakai helm ya takut ditilang. Berarti kita masih satu era ya, beda dengan Pak Dahyo. Kalau Pak Dahyo sudah luar biasa sekali ya. Nah sekarang tinggal yang foto nomor 2 nih. Ini masa lalu kita kan. Ayo masih ingat 3M. Mau pakai masker. Oh iya, Umi udah move on banget dari COVID. Ini aku pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ini kan sebenarnya 3M dulu kita ya karena pas waktu COVID. Coba sekarang, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu karena apa? Supaya terhindar dari wabahnya dia, supaya terhindar dari wabah penyakit. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya mau pakai masker karena takut ya Pak. Kalau zaman dulu kalau pakai masker kan dirajia ya, dirajia kan kayak gitu. Nah, berarti di sini Bapak Ibu gurunya sudah mempunyai motivasi intrinsik semua ya, karena menjaga kesehatan. Sekarang sudah sehat semua ya. Alhamdulillah sudah sehat semua, sudah bahagia, sudah berdebat kepala semua ya. Itu luar biasa. Nah ini sekarang kita ke keyakinan kelas. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu kan biasanya ada kata dilarang, jangan, nah seperti itu ya. Tapi untuk keyakinan kelas ternyata kalimatnya lebih positif. Tidak ada kata-kata kayak dilarang. Misal tadi peraturannya dilarang membuang sampah. Nah nanti untuk kalimat positifnya itu biasanya membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya barulah akan dimasukkan ke nilai kebajikan universal. Berarti kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Nah itu nanti keyakinan kelas adalah kebersihan. Nah ini jadi yang namanya keyakinan kelas itu pasti lebih bersifat
abstrak ya, dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata dilarang, jangan kayak gitu ya. Tidak terlalu banyak. Kadang kan kita lihat peraturan kelas itu dari A sampai Z, kadang ada semua ya kayak gitu ya. Sampai dulu juga pernah saya melakukan peraturan kelas yang bisa ini pakai sepatu ke kelas denda 2.000 kayak gitu kan, itu sebenarnya tidak baik ya ternyata. Nah itu refleksi bagi diri saya sendiri juga nanti sama teman-teman bahwa yang namanya di kelas sudah ada keyakinan kelas atau belum. Terus berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Terus juga semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa melakukannya ketika masuk tahun ajaran baru ini ya. Jadi melakukan keyakinan kelas, tanya dulu peraturan yang ingin dilakukan apa. Misal datang tepat waktu, itu kan bisa. Terus juga tidak memakai sepatu itu kan boleh sebenarnya Maya. Cuma kan kalau di saya kayaknya memakai sepatu yang harus ya. Terus ini prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi pertama itu kita kumpulkan dulu semua warga kelas. Nah di situ itu ada surat pendapat bersama anggota kelas. Jadi semua anggota itu saya berikan stick note satu-satu, terus nulis peraturan kelas apa yang ingin dilaksanakan. Setelah itu nanti ditempel di papan tulis. Setelah ditempel di papan tulis, barulah peraturan kelas itu saya rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kayak tadi dilarang membuang sampah, berarti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu juga mencatat masukan, mungkin ada masukan dari murid yang lain atau mungkin tidak setuju atau apa, gitu nanti dicatat masukannya. Selanjutnya meninjau kembali apakah keyakinan kelas itu memang dibutuhkan di kelas tersebut atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah meminta warga kelas menandatangannya dan ditempel di dinding. Kalau yang biasa dilakukan itu ada lagi yang lebih aktif lagi. Setelah ditempel itu ada publikasi. Kalau publikasi itu biasanya contohnya kalau kita apalagi sekarang ada pakatnya Bani. Kalau Bani kan itu kadang ada status apa gitu kan ya. Itu bisa nanti dipublikasikan keyakinan kelas 7A, 7B. Terus ada refleksi. Refleksi dari budaya positif ini ternyata anak itu lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Terus juga anak memiliki kesadaran diri atau mempunyai motivasi intrinsik. Anak juga tidak masuk dalam surat pendapat itu nanti bisa menyalurkan gagasannya mungkin lewat WA atau mungkin lewat statusnya seperti itu. Terus tindak lanjut dari keyakinan kelas atau budaya positif itu mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Jadi tiap tahun itu yang namanya keyakinan kelas pasti ada perbedaan, berbeda dengan peraturan kelas. Terus menyebarluaskan angket melalui Jipom untuk mengadopsi anak yang tidak masuk sekolah, pakai Google Form bisa atau lewat WA juga bisa ya. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Ini ada yang pertama, manusia itu pasti akan bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Ini baik Bapak Ibu atau murid. Jadi kalau misalnya 5 kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi, pasti dia akan mempunyai atau menjadi pribadi yang positif. Jadi mungkin refleksi buat kita semua, kita sudah memenuhi semua ini atau belum? Biar bilangnya bahagia terus saya ya. Saya juga bahagia pokoknya. Terus ini ada 5 posisi kontrol yang harus dilihat atau dipaparkan. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Jadi ada yang berimbas jadi identitas gagal, jadi identitas berhasil atau sukses. Dan yang terakhir juga sama, identitas berhasil dan sukses. Tetapi kalau misalnya identitas gagal ini ternyata kontrol kita sebagai guru itu hanya sebagai penghukum. Ada membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum itu kalau misalnya punya kesalahan apapun langsung dihukum. Misal kamu terlambat, ya udah kamu lari kayak gitu ya. Kalau misalnya membuat orang merasa bersalah itu kayak gini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, atau mungkin Budi aku kecewa loh sama kamu, nah itu merasa bersalah. Atau mungkin kayak gini nih, ketika dia itu borosan banget, kita ngomong ke anaknya, kamu gak merasa bersalah apa orang tua kamu udah bekerja capek, kayak gitu. Itu kita sering lakukan ya, ternyata itu membuat identitas
kalau pemantau itu kayak bisa memantau apa sih peraturannya gitu ya. Nah, yang paling bagus ternyata yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu itu ternyata di sini di posisi manajer. Kalau posisi manajer itu pertama yang akan dilakukan ketika anak membuat permasalahan, ya kita tanya dulu ke anak tersebut mau mengajukan pertanyaan. Misal kamu tadi melakukan apa di kelas? Seperti itu ya. Setelah itu keyakinan kelas apa yang kamu tidak lakukan? Seperti itu manajer. Nah, untuk penerapannya berarti kita selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak. Dan jadi kita harus tahu dulu anak itu kenapa dan kebutuhan dasar manusia apa yang belum dipenuhi. Mungkin kalau bisa Bu Dian tuh lagi punya masalah nangis-nangis, ditanya dulu Bu Dian kenapa nangis, ditanya dulu kebutuhan dasarnya apa, mungkin rasa cintanya belum terpenuhi, kan kayak gitu bisa ya, bisa dipraktekkan ya. Itu contohnya ya. Ada mungkin yang lain kesenangannya kan gitu ya Bu ya. Jangan langsung terus kayak gini. Bahkan saya Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan sebagai posisi manajer. Nah, ini Pak Eri ada segitiga ya. Biasanya kan suka dengan segitiga ya Pak ya. Nah, segitiga itu ada 3 kegiatan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini penjelasannya. Nah, di sini jadi stabilkan dulu identitasnya. Ibaratnya kita menang-menangkan dulu, sayang-sayang dulu. Ini yang namanya orang lagi punya masalah itu nggak langsung ditojos kayak gitu kan. Tanya dulu, kamu kenapa? Kayak gitu kan. Kalau dia salah, ya udah kita juga sebagai bapak ibu dulu pernah kan melakukan kesalahan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Harus runtuh ya. Jadi jangan langsung tembak aja. Jadi harus ada aba-aba dulu terlebih dahulu. Menang dulu kalau kata saya itu ya. Setelah itu kalau misalnya sudah ayam sudah enak, anak sudah enak ya dan salah ya, baru ini kita keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus baru ditanya, kamu melakukan atau melanggar yang mana? Kalau sudah kalau misalnya saya melanggar tidak membuang sampah sembarangan, nah berarti solusi yang kamu harus cari apa? Solusinya berarti ya saya harus membuang sampah pada tempat. Jadi sebenarnya kayak apa sih ya restitusi ini? Jadi si anak punya masalah harus punya solusi tersendiri, kayak pegadaian ya, solusi apa masalah apa itu? Nah ini ada kasus restitusi. Jadi intinya Pak Joko itu melihat anak ada melempar-lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Nah, ternyata Pak Joko itu nanti akan melakukan restitusi dengan mencari siapa yang salah dulu terlebih dahulu, dipanggil terlebih dahulu, ditanyakan dulu permasalahannya apa, nanti baru ke keyakinan kelas. Itu contoh Pak Joko ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, sekarang ini tinggal penerapan video segitiga restitusi di sekolah yang pernah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa sambil nonton, bisa sambil nyenek ya. Siap. Terdengar ya Bapak Ibu ya. Iya, ya sebenarnya yang namanya kesalahan itu juga nah, menurut kamu kalau sebuah kesalahan masih ingat tidak ada keyakinan masih ya? Nah, coba ingat keyakinan kelas ini mana yang kamu pelajari? Sekarang berarti bersedia kamu untuk menjalankan
itu marah-marah sama si Julia ya. Nah, untuk video restitusi ini berarti mengakhiri pemaparan dari saya. Nah, sebelum diakhiri karena mungkin sudah kebol yang duduk terus, sekarang saya minta Bapak Ibu dan rekan saya untuk berdiri, kita joget-joget terlebih dahulu. Karena saya suka joget ya. Luntah karena kalau luntah di sini nanti bergoyang semua orang. Oh, satu pakai sih masuknya. Ini silakan Bapak Ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Kalau bapak-bapak kan biasa berdiri ya, yang ibu-ibu mengikuti Bu. Untuk mengakhiri presentasi saya biasa ada pantun terlebih dahulu juga. Oseng tempe campur kecap. Raos pisang rasana. Hapunten pilih ayah hilap. Hatur nuhun kasadayana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat penutup. Bapak Ibu guru hebat, mari acara diseminasi aksi nyata budaya positif di kelas. Kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.